Kalau jumlah produksi nol, Q sama dengan nol, otomatis penerimaan tidak ada, kira begitu ya. Tapi kalau satu jumlah produksi di tabel di bawah Anda bisa lihat, maka penerimaan sama dengan 90. Apa yang Anda lihat di sana? Ternyata total revenue tidak linear dengan jumlah produksi. Total revenue tertinggi itu pada jumlah produksi kelima. Kalau produksi masih dinaikkan lagi, ternyata penerimaan kita menjadi lebih rendah. Bagi sebagian kita mungkin aneh, makin banyak diproduksi kok makin turun penerimaan. Dalam konteks ekonomi itu biasa. Kenapa? Karena ada di balik itu, ada yang bisa menjelaskan namanya teori demand. Ya. Kalau makin banyak diproduksi, ya bisa jadi demand untuk masing-masing perusahaan makin turun. Kalau demandnya turun, ya otomatis perusahaan akan mengurangi harga dalam upaya menaikkan demandnya lagi. Ya tentu ini ada asumsi lain di belakangnya, bahwasanya pasar tempat menjual produk ini bukanlah pasar perfect competition. Apa salah satu ciri pasar perfect competition itu? Harga konstan. Kalau harga konstan, maka makin banyak jumlah produksi, makin banyak penerimaan. Tetapi di sini kelihatan bahwa tidak demikian. Maka secara implisit kita bisa membaca bahwa pasar produk yang sedang kita bahas ini tidak dijual pada pasar persaingan sempurna. Ya. Di samping harga dalam pasar persaingan sempurna itu fix, tidak berubah, karena namanya persaingan sempurna itu artinya banyak pemain ya. Bisa Anda lihat saja di dunia nyata sebenarnya, makin banyak supplier maka harga makin cenderung tidak mengalami perubahan ya. Tapi makin sedikit maka harga itu cenderung fluktuatif ya. Saya tidak tahu juga ini di sekitar saudara ya apa yang komoditi yang banyak diproduksi oleh banyak perusahaan gitu ya. Apa yang terbayang oleh saudara? Produk itu dijual oleh banyak sekali penjual ya. Bahasa sederhananya begitu. Apa contohnya kira-kira? Pakaian, Pak. Pakaian. Nah, pakaian oke. Cuma ada lagi pasar persaingan sempurna itu asumsinya produknya homogen. Produknya sama tapi penjualnya banyak. Apa yang terbayang oleh saudara? Produknya sama, Pak. Produknya sama, penjualnya banyak. Contohnya apa, Pak? Kelapa muda, Pak. Oh, kelapa muda. Oke. Anda pergi pantai, kelapa muda. Harganya cenderung sama kah satu penjualnya itu berbeda? Sama. Nah, itu buktinya. Dia naruh 5.000 satu. Di mana-mana 5.000. Kenapa? Karena itulah karakteristik pasar persaingan sempurna. Maunya penjual harganya itu mahal. Kalau dia coba mahalkan, tetangganya jual dengan harga 5.000. Dia turunkan lagi 5.000. 5.000 itu sebenarnya harga nggak bisa turun lagi. Dimana kalau masih diturunkan mungkin mereka mengalami kerugian. Jadi kalau produknya sama, biasanya harganya, kalau produknya sama, penjualnya banyak, harga cenderung sama. Tapi kalau produknya tidak sama, harga bisa dipermainkan. Ya. Di grafik ya dicoba pula dijelaskan ya, bahwasanya grafik ini mencerminkan hubungan antara tabel di atas
kuantiti dalam sumbu datar dan penerimaan dalam sumbu vertikal yang bentuknya parabolik. Ya. Artinya makin banyak Anda produksi, penerimaan Anda justru makin kecil atau menurun. Implicitly dalam makin banyak jumlah yang produksi, kalau supply makin banyak, harga makin turun. Bisa juga begitu. Ya. Ya. Pada kolom di tabel berikut ini atau PowerPoint ketiga, dia mencoba memberikan informasi tentang biaya. Kalau sebelumnya ada penerimaan, total revenue, sekarang ada biaya. Nah, biaya dalam konteks ekonomi itu ya macam-macam versinya ya. Sekarang versi yang dilihat di sini adalah versi yang sering dijelaskan ekonomi mikro karena basis tadi. Anda lihat kolom pertama itu Q sama dengan nilai atas sebenarnya. Kolom kedua total cost. Kolom ketiga average cost. Kolom keempat marginal cost. Atau ya total cost itu biaya total sering dikatakan. Yang kedua biaya rata-rata, average cost. Yang ketiga biaya marginal. Biaya rata-rata tentu biaya total bagi jumlah yang diproduksi, atau sering juga dengan istilah biaya per unit, biaya per buah. Marginal cost yaitu berapa tambahan biaya yang muncul akibat produksi ditambah 1 unit. Maka rumusnya marginal cost sama dengan delta TC bagi delta Q. Karena delta Q-nya unitnya 1, ya 2 kurang 1, 3 kurang 1, dan seterusnya. Anda bisa lihat hasilnya itu di kolom keempat. Ya. Apa gunanya angka-angka sederhana ini? Gunanya nanti akan mencoba memberikan informasi kepada kita berapa output yang mesti diproduksi yang menyebabkan keuntungan kita maksimum. Yang mungkin selama ini ada anggapan makin banyak jumlah produksi maka keuntungan makin besar. Dan ternyata informasi berikut meniadakan pikiran yang seperti itu. Ya. Anda lihat biaya rata-rata itu awalnya cukup tinggi, kemudian dia turun, kemudian naik lagi. Dengan berjalannya jumlah produksi, maka biaya rata-rata awalnya cenderung turun, akhirnya naik. Sama juga dengan marginal cost. Awalnya dia tinggi, 120, kemudian turun, kemudian naik lagi. Kenapa bisa begitu? Ini bisa jelaskan secara konsep sederhana. M02 ini sebenarnya tujuan M02. Kalau kita Belum tanda tangan. Jadi M02 apa namanya menunjuk surat ini tanggal sekian tentang pengunduran diri Diki. Nah, dengan ini diberitahukan bahwa saudara Diki konsultan sipil melakukan pengunduran diri terhitung dari 15 Januari 2021. Ya, terus dia mempertimbangkan kontrak konsultan telah direncanakan sampai dengan tahun 2020. ini materinya ada berubah nih. 2 atau 2023 kira yang Diki memperhatikan Kaya Sumber memiliki proyek logistik dengan anggaran lebih kurang berapa miliar. Saya nggak tahu nih. Pak Ari, suaranya masuk, Pak Ari. Sejak Tolong diminta siapa yang ngomong, Pak Ari? Lupa di mood nih. saat ini belum terdapat pengawas pegawai BI Sumber Pak Arif, yang diminta memiliki dulu Pak kompetensi Arif. mumpuni untuk melakukan Kayaknya mau ditelepon deh. apa gitu kan misalnya Itu naik di akhir. Malah ada pada kasus tertentu biaya rata-rata itu selalu turun.
Ya, makin lama makin kecil, makin lama makin kecil. Ceritanya dari itu dulu gitu. Ceritanya dari pengunduran diri dulu gitu. Pengunduran diri ya kan. Nah, nanti boleh masukkan ini nggak apa-apa, tapi ceritanya dari sini dengan ini kan mulai megang wawancara baru itu dapat Ini kuliahnya namanya manajemen sumber daya manusia ini. ini dimasukkan lagi setelah itu apa? Nah, DPDG juga boleh gitu. Tidak semua kasus biaya rata itu mengalami kenaikan. Sebenarnya ini dimunculkan karena dalam upaya menaikkan produksi bisa jadi kita menambah sesuatu yang baru yang nilai kapitalnya lumayan gede. Kan ada proyek, maka kita cerita proyek dulu kan. Atau ada proyek sebelumnya. Terus seperti Bapak bilang, kita ceritakan. Mungkin bantuan telepon kayaknya nih. Baru kita ceritakan. Sudah saya telepon Pak. Diangkat Pak. Diangkat. Untuk melaksanakan. Nggak diangkat. Nah, kalau ini nggak ada, konsultannya nggak ada juga. Siapa nggak diangkat, Pak? Ini kan kayaknya salah satu kita jangan seperti itu awal lagi. Ini kita Fokus biar bisa nyengir. Kalau nggak ngitung gimana cari keuntungan maksimum nanti. Yang hitungnya apa? Yang kita hitung paling obat. Masa komponen apanya kan saya nggak tahu apa yang mesti dihitung, Pak. Nah, katakan begini. Sekarang satu bangunan, ya katakan 100 juta, ada 100 pasien, ya kan 1 juta per pasien, katakan begitu sederhananya. Nah, kan kos rata-ratanya nanti kalau mau bangunan baru, bangun lagi 100 juta, tapi pasiennya cuma tambah 2, jadi kos rata-ratanya kan naik. Gitu. Tapi itu kan investasi, Pak. Iya, kita kan investasi itu dihitung jutanya nanti kita hitung biaya rata-ratanya bisa gitu. Artinya itulah menyebabkan naiknya biaya rata-rata. Tapi pada kasus tertentu sekali dia investasi itu tidak nambah-nambah lagi gitu. Contoh BTS, apa namanya tonggak yang kita lihat jalan tonggak-tonggak tinggi ini, apa bahasa Indonesianya dia? Tonggak yang bisa menghubungkan sinyal satu daerah dan lain, BTS, dia hanya Base Tower Transceiver, apa saya lupa namanya. Kan sekali didirikan, kan makin lama makin banyak si pemakai, kan dia nambah harus di 2 tower, 1 tower aja. Kalau ini kasusnya flat cost-nya selalu menurun begini. Saya juga umpamanya listrik dengan konsep tenaga air, ya. Nah, sekali didirikan, kemudian dia biaya rata-ratanya selalu turun. Ya, kalau di sini ya tidak demikian kasusnya, karena bisa jadi biaya rata itu dari awal selalu naik, bisa jadi dia datar, bisa jadi dia turun, bisa jadi dia cyclical gitu ya. Jadi ini tidak bisa divonis pula harus begini, tidak. Ya. Ini yang paling umum seperti ini kejadiannya. Kemudian kita lihat yang keempat, ya selalu saya digambar ya di mana-mana seperti ini. Jadi ada 3 metode sebenarnya menjelaskan satu hal di dalam konsep yang sering dipakai. Bisa metode verbal, kita bicara-bicara, bisa kita kasih matematika, bisa kita kasih gambar-gambar. Gitu ya. Ini hanya mencoba membantu kita bahwasanya kalau di atas Bapak Ibu atau saudara lihat total cost, ya total cost itu selalu dia menaik, ya beda dengan total revenue dia ada kalanya turun, total cost tidak, dia selalu naik. Kemudian di bawahnya adalah konsep marginal cost, ya yang seperti kuali, juga average cost seperti kuali, ya saya rasa cukup itu saja yang yang sederhana menjelaskannya. Bentuk average cost itu kuali, marginal cost kuali. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu konsep revenue di satu sisi, kemudian konsep biaya di sisi lain, maka kita bisa melihat bagaimana keuntungan sebuah perusahaan itu diperoleh. Ya. Anda lihat di sini, secara sederhana, pada tahap awal boleh dikatakan ya semua perusahaan itu merugi pada tahap awal. Ya.
PR kurang TC kalau keuntungan itu ya. Sini minus 20 ya. Kemudian kalau outputnya 1, justru ruginya lebih gede lagi. Minus 50 ya. Kemudian kalau 2, dia pulang pokok. Kalau 3, dia untung. Kalau 4, dia pulang pokok. Kalau 5, malah ruginya lebih banyak lagi. Artinya apa? Sebuah perusahaan dalam konteks yang kita bicarakan ini tidak harus berproduksi dalam jumlah makin banyak. Kalau sini kita lihat produksi optimum itu adalah pada saat 3. Karena 3 itulah yang memberikan keuntungan tertinggi. Kalau dinaikkan menjadi 4, dia pulang pokok. Kalau diturunkan menjadi 2, juga pulang pokok. Kalau dinaikkan menjadi 5, justru ruginya lebih besar ya. Ada komen sampai di sini? Rasa lebih jauh dari apa yang di atas, artinya ada kita merugi, ada kita pulang pokok saat TS sama dengan TC, ada kita beruntung, kemudian pulang pokok lagi dan rugi lagi. Pak, mau nanya Pak, Ya, Pak tadi itu kan yang di slide sebelumnya total cost-nya itu kan bertambah tuh Pak ketika quantity-nya tuh bertambah. ya. Ya, yang TC itu penyebabnya apa ya Pak? Kalau dalam prakteknya gitu Pak. Ya, biasanya makin banyak produksi, makin banyak input dibutuhkan, sederhana saja. Ya, kalau Anda bikin kue, makin banyak kue yang dihasilkan, makin banyak beli tepung, makin banyak beli gula. Ya. Semuanya kan input, ya. Raw material. Ya, raw material. Kalau harganya juga inline gitu, kayaknya nggak sih Pak? Nggak ngaruh sih Pak. Keuntungan Bukan yang nggak mungkin, ngaruh gitu ya Pak? keuntungan mungkin tidak berpengaruh, tapi biaya berpengaruh. Katakan harga telur 100.000, Anda pakai 10 itu 10.000 dia. Kosnya naik dong. Anda pakai 100.000 dia. Iya Pak, tapi revenue-nya kan juga meningkat ya Pak? Revenue-nya Dengan quantity yang besar. yang kita pelajari di sini betul. Cuma revenue ini ada perilakunya parabolik tadi. Dia naik satu titik, dia sampai puncak dia turun. Kapan itu? Kalau pasarnya, tadi saya silakan pasar persaingan tidak sempurna. Kalau pasar persaingan sempurna, harga itu fix. Kalau harga fix, maka total revenue dia inline dengan produksi. Makin banyak produksi, makin banyak revenue. Kenapa? Pengalinya harga yang sama. Nah, bayangkan aja Anda berusaha mesin fotokopi. Fotokopi berapa satu unit sekarang? Katakan Rp100, katakan begitu. Makin banyak Anda produksi, ya dia linier itu. 1 100, 2 200, 3 300, dan seterusnya. Ini tidak pernah dia parabolik, linear dia perilakunya. Saya anggap perilaku usaha di fotokopi itu perfect competition karena pemainnya banyak. Makin memonopoli, makin cepat paraboliknya. Nah, perilaku monopoli itu biasanya dia cenderung menaikkan harga. Kalau harga naik, ada belakangnya demand akan turun. Ya. Karena ada suatu titik nanti kenaikan harga menyebabkan tidak lagi orang meminatinya. Walaupun barang itu umpamanya sangat vital. Katakanlah orang mau meninggal kan perlu oksigen ya. Betul enggak? Oksigen apa itu emangnya? Ya, bisa Pak. Oksigen itu satu tabung berapa? Oh, kan tahu Pak, per liter Pak. 1 liter berapa? Berapa? Katakan ada 100.000. 1
sekitaran itu kayaknya Pak. Nah, 100.000 naik harga, tapi orang butuh, tapi mungkin orang masih beli gitu. Tapi kalau sudah 1 miliar 1 liter oksigen, mungkin mati salah aja kan, data orang boleh doy. Bagi Anda penjual oksigen, revenue Anda nol jadinya, karena nggak ada yang beli. Atau yang beli makin sedikit. Ya. Oh, ini tabung oksigen yang kecil yang Bapak maksud. Intinya yang ingin saya gambarkan adalah bahwa penerimaan oleh diferensiasi. Ya ini bisa Anda lihat-lihat saja ini. Kalau Y A pangkat BX berapa turunannya? Kalau dia kali berapa turunannya? Kalau bagi berapa turunannya? Ini saya cenderung tidak jelaskan setiap kuliah ini. Karena ini baku, bisa dibaca saja ini. Ini bagaimana kalau perkalian. Ini U GX VHX Y U kali V. Kalau U kali V turunannya seperti apa? Ya, tandanya tambah. Kalau bagi biasanya tandanya kurang. Ini saya cenderung tidak jelaskan ya. Atau kalau ada yang mau menjelaskan, saya dengan senang hati juga mau mendengar ini. Ya. Rasanya tidak banyak guna saya jelaskan ya. Ini masih inilah cara mencari optimis itu ya. Yang pertama, sebuah fungsi dicari turunan pertama disamadengankan dengan 0. Ya. Fungsi itu Y fungsi X. Ya. Kemudian dicari turunan kedua. Ya. Kalau turunan kedua dari sebuah fungsi besar dari 0, maka nilai yang diperoleh adalah nilai minimum. Kalau turunan kedua sebuah fungsi itu kecil dari 0, maka nilai yang diperoleh adalah nilai maksimum. Ini nanti bisa diaplikasikan di dalam yang pertama ini dalam konsep biaya, karena kita ingin meminimumkan biaya. Dalam yang kedua ini, kita bisa pakai dalam konsep keuntungan, karena kita ingin memaksimumkan keuntungan. Ada komen sejauh ini? Jadi beberapa slide saya skip karena itu rumus. Maka di slide nomor 14 ini adalah kesimpulannya. Kita akan temui nanti di dalam pendekatan matematika bagaimana. Ada diferensiasi yang dipakai buat patokan keuntungan maksimalnya Pak ya? Ya. Berarti rumus different ini bisa dipakai di beberapa fungsi gitu Pak ya? Yang kayak bisa. Betul. Di patokan nilai maksimumnya nggak di satu fungsi dong Pak? Bisa enggak satu fungsi kalau kita mencari beberapa keadaan gitu. Ya kalau satu tujuan saja, umpamanya maksimum revenue atau maksimum profit atau minimum cost. Ya katakanlah sebenarnya begini, kita tahu fungsi biaya sebuah perusahaan, ya berapakah ongkos minimum untuk menghasilkan produk di perusahaan tersebut ya. Itu bisa kita cari dengan pendekatan matematik yang barusan kita lewati perjalanannya ya. Yang derivatifnya nggak saya coba terangkan karena itu sangat biasa dikenal oleh saudara. Cukup kira-kira? Kita tunggu ya. Kita punya sebuah perusahaan misalnya, kita ingin mencoba mencari bagaimana
perusahaan kita itu bisa membuat sesuatu atau melakukan sesuatu lebih baik. Dengan cara bagaimana? Dengan mencari contoh soal ya, dan merubah apa yang mereka lakukan di perusahaan kita ya. Ada yang tahu benchmarking ini sudah dibahas Indonesia kan seperti apa? Modelan bisa nggak sih Pak? Pemodelan mirip-mirip lah ya. Ya, umpamanya Bu Fitria ya, berdasarkan informasi ada sebuah klinik yang memang dianggap bisa dijadikan model gitu ya. Mendatangi, dipelajari apa yang mereka kerjakan. Kita berusaha lebih baik dari mereka gitu. Ya. Kita berusaha lebih baik dari mereka. Saya tidak tahu juga proses di sebuah klinik itu seperti apa. Umpamanya penerimaan pasiennya, kemudian menunggunya, kemudian treatmentnya, kemudian ngasih obatnya, dan seterusnya. Setelah dilihat tempat tertentu, dia memang lebih baik dari saya saat ini. Tapi kayaknya saya bisa menjadikan ini lebih baik lagi gitu. Nah, kita bikin di kita lebih baik lagi. Gitu ya. Saya hanya memberikan contoh sederhana saja. Dan di Indonesia saya lihat sudah ada sebagian menerapkan hal yang sama. Rumah sakit umpamanya. Kita penyakit dalam umpamanya ya. Di depan kita penyakit dalam. Kemudian penyakit dalam ini katakan warna karcisnya merah. Di lantai itu dikasih warna merah sampai nanti menuju ke kamar periksa penyakit dalam. Tanpa harus menanya kiri kanan gitu ya. Kita ikuti saja lantainya yang warna merah. Di warna merahnya menuju ke sebuah kamar. Warna hijau. Saya tidak tahu penyakit dalam apa penyakit apa lagi. Dikerjakan mereka ya. Sehingga sangat efisien. Orang tidak perlu tanya lagi. Ini contoh sederhananya yang saya lihat ya. Jadi melihat contoh soal lah, melihat model lah. Dan kita bisa mengcopy, bisa juga membuat lebih baik. Ya tentu yang kita inginkan lebih baik ya. Biasanya ini diiringi dengan field trip biasanya. Ya. Apa istilah kitanya itu? Studi lapangan. Studi lapangan ya. Kita lihat bagaimana orang bekerja, apa yang mereka kerjakan. Kita bisa lebih baik. Dan itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar ya. Kalau Anda lihat di halaman 52 buku kita itu dilakukan oleh IBM, American Telephone and Telegraph, AT&T, Ford, DuPont, Xerox, ya, ONGC, IOC, dan SPI. Jadi untuk bisa benchmark ini berjalan dengan baik, ada dua hal yang perlu dilakukan ini ya. Yang pertama, kita mengambil proses spesifik di tempat yang kita lihat itu untuk bisa diterapkan tempat kita. Ya, tidak semuanya juga. Ya. Kemudian mengidentifikasikan beberapa perusahaan yang bisa melakukan pekerjaan itu lebih baik. Ya, kita tirulah bahasa sederhananya. Tidak semuanya kita tiru mungkin ya, tapi kita tiru di objek-objek yang dianggap applicable dengan apa yang kita sedang kerjakan atau sedang alami ya. Saya tidak tahu juga di Bu Fitria ini meletakkan
layout ruangan itu dasarnya apa gitu? Ya berdasarkan klinik-klinik biasa aja Pak. Itu memang klinik itu dibuat dari nol bangunannya atau memang bangunan sudah ada jadikan klinik? Bangunan sudah ada Pak. Artinya tempat-tempat itu tidak sepenuhnya bisa didesain dari awal kalau saya punya pesan itu. Iya, jadi bangunan yang sudah ada, ya kemudian kita yang desainkan dengan kondisi ruangan terbatas. Seperti itu. Syaratnya kalau klinik itu yang kan ada syaratnya juga Pak, seperti UGD mesti langsung pintu terbuka, nah gitu-gitu. Ada syarat dari dinas memang Pak. Tapi layout gimana ruangan itu di dalam itu tidak ada yang baku, tidak ada yang baku. Ya karena kita lebih dipaksa oleh bangunan yang sudah ada itu sebenarnya. Bisa jadi kita mengingini ini sebenarnya nggak di sini lebih baik, tapi karena keadaan yang menyebabkan itu terjadi, kita nggak bisa ngapain gitu ya. Kira itu ininya ya. Ya. Kemudian dalam melakukan field trip itu, kita tidak harus semua karyawan yang kita kirimnya. Yang bidang mana saja yang mau kita perbaiki, ya orang itu yang kita kirim. Nah, harus field trip itu, ya kita kadang-kadang kan field trip itu bos yang field tripnya sebenarnya ya. Anak buahnya jalan-jalan sebenarnya. Ya. Itu yang terjadi. Ya, sebenarnya tidak harus bos, cukup 2 orang, 3 orang dikirim. Ya. Dimana mereka bisa belajar model yang dikatakan tadi bisa terapkan di perusahaan tempat dia bekerja. Ya. Yang kedua ada namanya istilahnya di sini total quality management, ya, perbaikan kualitas secara menyeluruh. Ya. Ini mengacu kepada ya, peningkatan secara konstan kualitas produk dan proses juga harus konsisten, ya. Termasuk mendelivernya ke customer. Ya. Apa yang ada dalam kepala kita? How can we do this cheaper? Bagaimana kita bisa mengadakannya atau mengerjakannya lebih murah, faster, lebih cepat, or better, dan lebih baik. Ya tentu ini akan melibatkan pekerja yang sifatnya tim ya. Jadi banyak ini aspeknya ya. Kalau perlu totali dia mulai dari proses produksi, kemudian pelayanan konsumen, penjualan, pemasaran, dan kalau perlu pembiayaan. Kita punya produk, konsumen berminat, tapi pembiayaannya tidak mampu, kita fasilitasi ya, sekaligus dengan pembiayaan. Dan ini menyeluruh ya, total quality management istilahnya ya. Jadi kalau Anda lihat di halaman 52 itu juga ya, ada 5 keadaan yang mencerminkan sukses atau tidaknya sebuah kegiatan bernama TQM ini. Yang pertama, dia mesti punya leader yang strong ya, dan punya visi. Kalau leadernya tidak strong, maka ini tidak bisa dicapai secara ideal. Yang kedua, TQM itu mesti secara jelas memperlihatkan bagaimana benefit ya yang bisa konsumer dapatkan dari perubahan itu, sehingga bisa menciptakan value bagi perusahaan yang menghasilkan barang. Yang ketiga itu bisa TQM itu sukses kalau seandainya jelas tujuan-tujuan strategik yang dicapai ya. Jadi dia harus membuat pertanyaan, katanya what is the firm trying to accomplish. Yang keempat, TQM itu juga harus menyediakan quick financial return dan kompensasi. Ya harus punya dana lah, bahasa kita sederhananya.
Kemudian yang kelima, ya tentu sebuah perusahaan tidak bisa hanya dengan mengkopi perusahaan yang lain yang menyebabkan TQM. Berarti adanya adjustment lah yang mesti dilakukan oleh sebuah perusahaan agar bisa TQM itu berjalan secara ideal. Jadi 5 rule ini mesti ada untuk bisa TQM itu dijalankan. Di halaman 53 juga ada case study yang tadi saya sebutkan bagaimana benchmarking itu sukses dilakukan oleh Xerox, Ford, and Mobile. Ini perusahaan Amerika semua, dia mencoba benchmarking ke perusahaan Jepang. Ya. Ada perusahaan Jepang itu terkenal dengan biaya yang bisa dia tekan. Ya. Dia bisa ditekan sehingga biaya kos produksinya rendah. Di Ford, Xerox, dan Mobile mencoba melakukan benchmarking ke perusahaan-perusahaan Jepang. Sedangkan untuk total quality management ada di case study 24 halaman 55 di buku saya ya. Saat ini TQM ini tidak hanya membahas apa yang pernah saya katakan tadi, tapi lebih meluas lagi kepada inovasi. Gitu. Kemudian pengetahuan, kemudian management of partnership untuk mengantisipasi betapa cepatnya perubahan bisnis secara global saat ini. Ya, artinya apa? Kalau mau go global, sepertinya total quality management ini harus dipunyai oleh sebuah perusahaan. Gitu. Ini dilakukan oleh, kalau di studi kasus kita, di case tadi 22, bagaimana Johnson & Johnson. Ya. Tahu Johnson & Johnson itu perusahaan apa? Produk bayi ya Pak? Ya, produk bayi, ya mungkin produk kosmetika, saya rasa juga ada dia produksi perusahaan besar itu ya. Dia bagaimana melakukan TQM dengan tujuan yang pertama untuk meningkatkan kepuasan konsumen, yang kedua mengurangi waktu dalam pengenalan produk, dan ketiga mengurangi biaya. Itu tujuannya melakukan TQM. Ya. Customer satisfaction, kemudian memperpendek waktu pengenalan produk terhadap konsumen, yang ketiga mengurangi biaya. Ya. Juga case tadi 24 itu ada Ford Motor Company, ya, yang mencoba melakukan TQM. Kenapa dia lakukan TQM? Karena infansi mobil Jepang di Amerika yang telah mulai menekan pasar Ford di Amerika sendiri. Jadi mereka di negaranya mulai tertekan. Kenapa? Dengan mobil Jepang, ya seperti yang Anda nikmati sekarang, ya mobil Jepang itu ya mungkin harganya lebih murah, bahan bakarnya lebih irit, modelnya sering diganti-ganti, ya, dan mungkin lain kelebihan relatif to mobil Amerika yang ya modelnya itu saja, quote and quote, bahan bakarnya boros karena cc-nya besar, dan lain-lain. Ya. Jadi Ford juga melakukan TQM itu. Ya. Jadi Anda bisa bayangkan saja bagaimana TQM itu berjalan di perusahaan-perusahaan besar yang mungkin untuk konteks tertentu bisa dipakai di perusahaan yang memang sedang Anda rintis atau sedang Anda jalankan. Ya. Yang berikut ada namanya re-engineering, ya, rekayasa ulang bisnis. Ya.
ini memang apa istilahnya ini completely reorganize the firm. Ya. Merekayasa ulang. Bahasa kitanya apa itu? Engineering ini. Engineering. Kan Anda sering kenal kata-kata re-engineer gitu ya. Ini re-engineering ini membutuhkan apa? Completely reorganize the firm. Mereorganisasi perusahaan secara seutuhnya. Ya. Artinya begini, kalau saya bikin baru perusahaan saya ini, bagaimana saya mengorganisasikannya? Kalau kita bisa melakukannya, bagaimana cara melakukannya? Kenapa sebuah perusahaan perlu di-re-engineer? Karena sebenarnya kompetitor juga. Ya. Jadi kompetitor itu bisa membuat kita lebih maju, bisa juga membuat kita KO ya, kompetitor ya. Ya kalau kompetitor kita datang dengan produk baru, dengan servis yang baru, dan itu akan merusak pasar kita, maka kita perlu salah satunya melakukan re-engineering. Kemudian juga dengan re-engineer Anda percaya bahwasanya perusahaan Anda bisa bersaing di pasar. Re-engineer istilahnya itu yang apa namanya yang ketiga. Ini dilakukan oleh perusahaan yang namanya GE. GE itu General Electric. Dia mencoba mengadopsi bagaimana strategi baru, kemudian secara revolusioner mengubah struktur organisasinya, dan juga sepenuhnya mengganti manajemen sumber daya yang dia punya. Ini dilakukan oleh GE, General Electric, saya rasa ini GE ini ya. Ini yang dilakukan oleh perusahaan yang melakukan rekayasa ulang bisnis. Yang keempat, ada namanya di sini learning organization, ya. Artinya proses pembelajaran dalam sebuah organisasi. Ya. Di sebuah perusahaan itu akan selalu belajar secara terus-menerus bagaimana sebuah perusahaan itu dijalankan. Di sini juga ada di halaman 57 bisa Anda lihat di buku. Ada setidaknya 5 basic ingredient. Ya. Ada 5 resep dasar agar learning organization itu bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, new mental model. Ya, memiliki model mental yang baru. Ya. Orang-orang harus mengesampingkan cara lama berpikir. Bisnis as usual itu dikesampingkan. Bisnis seperti antara Allah, nah itu dikesampingkan. Ya, kita ingin berubah. Kadang-kadang orang ada yang sudah puas dengan apa yang dia jalani, sehingga dia tidak ingin berubah. Tahu-tahu di jalan sudah disalib orang, sudah disalib oleh kompetitor. Ya. Oleh karena itu, agar sebuah perusahaan bisa juga eksis, perlulah yang pertama ini dilakukan new mental model. Ya. Yang kedua, karyawan itu harus terbuka dengan yang baru lah, dan harus mendengar lebih dari hanya mengatakan. Ya. Jadi ini banyak mendengar dibandingkan dengan bicara, kira itu. Ya. Ya, kita kadang-kadang diskusi dengan orang tentang perusahaan, justru kita banyak bicara, ya. Kurang mendengar. Nah, di sini diminta kita lebih open, lebih banyak mendengar dari bicara.
Kemudian yang ketiga istilahnya system thinking. Setiap orang dalam organisasi harus saling mengerti bagaimana perusahaan itu berjalan. Harus saling mengerti. Kemudian yang keempat di sini juga jelaskan semua karyawan itu harus mempunyai strategi yang sama untuk dibagi. Yang terakhir teamwork. Artinya ya semua perusahaan ya harus mengerjakan sesuatu sesuai dengan visi yang harus dijalankan sesuai dengan strategi yang ditetapkan oleh sebuah perusahaan. Di 5 kriteria ini harus dipunyai oleh sebuah perusahaan yang berusaha untuk menerapkan manajemen, namanya istilahnya learning organization. Di mana ini diterapkan? Ada di case tadi 26 di halaman 58 ya. Di Ford and Southwest Airlines. Ya, ini di Amerika semua karena dari awal buku kita ini buku Amerika. Di sini dia terapkan. Peralatan manajemen lainnya yang coba dimunculkan di dalam buku kita itu ada namanya yang pertama itu istilahnya broad banding, ya. Broad banding. Ini mencoba menghilangkan multiple salary grade. Multiple salary grade ini mungkin kita bisa katakan level-level penggajian yang terlalu banyak. Gitu. Jadi sebuah perusahaan itu level penggajiannya terlalu banyak. Ya, kalau negara dijadikan sebuah perusahaan, ya mungkin nggak lumayan banyak juga ya. Kita mulai dari golongan 1 sampai 4. 1 itu ABC, ada 1D, 1C, apa yang namanya? 1C ya Pak. 1D. Kalau golongan 4 sampai 4E kalau nggak salah kan? Iya. Pembina utama. Ya, ini kan banyak sekali nih. Kalau 4 saja setiap grade, kalau 4 ada 16. Di pegawai negeri itu ada 16 grade. Ya ini coba sederhanakan menurut broad banding ini. Mungkin 4 saja, golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4. Ya. Kalau udah golongan 4, ya sekian gajinya. Tidak perlu 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. Tujuannya apa? Agar ada fleksibilitas labor. Sekarang pakai kelas Pak, kelas jabatan. Apa namanya sekarang? Kelas maksudnya kelas apa itu? Pakai kelas jabatan sekarang Pak. Tambah banyak. Jabatan kalau dalam penggajian kan ada kelas jabatan. Tambah banyak atau tambah sedikit? Satu sampai ya Pak. Tambah banyak atau tambah sedikit? Tergantung juga Pak, dengan pangkat yang sama tapi kelasnya berbeda itu nanti berbeda lagi gaji tambah banyak. Akan tambah banyak. Kalau tambah banyak, fleksibilitas itu kurang. Untuk masuk di sini, ini lagi syaratnya untuk pindah lagi, ini syaratnya lagi. Ini diusahakan yang itu dikurangi sehingga karyawan itu bisa lebih fleksibel ya. Ini idenya broad banding itu ya. Yang kedua namanya direct business model. Ya kira-kira namanya direct, ya bagaimana sebuah perusahaan itu deal dengan customer-nya itu secara langsung ya. Tidak lagi melalui distributor, tidak melalui agen, ya dia deal dengan customer langsung. Ya sekarang saya rasa ini sudah dalam genggaman ya, bagaimana Anda
membeli produk dia tanpa harus ke distributor, tanpa harus ke toko, tapi langsung ke mungkin ya ke perusahaannya langsung. Yang ketiga itu networking ya. Networking ini juga sebuah alat bagaimana sebuah perusahaan itu melakukan sesuatu yang baru ya, dengan melakukan aliansi ya, antar perusahaan, membentuk jejaring ya. Saya rasa ya hotel melakukan hal demikian ya. Ada manajemennya, pokoknya manajemen Hilton, walaupun pemiliknya bukan pemilik Hilton di induknya, tapi manajemennya manajemen Hilton, manajemen Sartika, umpamanya manajemen apa lagi kalau dalam perhotelan, mereka jejaring. Saya rasa hotel online sekarang juga jejaring, ada namanya Red Door, Airbnb dan seterusnya. Kita ditunjukkan, pokoknya kita cari hotel dengan Red Door di Padang, umpamanya. Dia tunjukkan beberapa Red Door di Padang. Ada lagi namanya pricing power ya. Ini berarti kemampuan sebuah perusahaan menaikkan harga lebih cepat dari naiknya biaya. Kemampuan sebuah perusahaan menaikkan harga lebih cepat dari menaiknya biaya. Atau kemampuan perusahaan menurunkan biaya lebih cepat dari turunnya harga. Kedua-duanya akan menaikkan keuntungan. Ya. Katakan biaya kita naik, tapi harganya naik lebih cepat. Atau yang kedua, turunnya biaya, tapi lebih cepat dari turunnya harga. Dua-duanya akan menaikkan keuntungan. Kemudian ada namanya small world model. Ini adalah sebuah ide atau teori di mana sebuah perusahaan besar dapat dibuat beroperasi seperti perusahaan-perusahaan kecil. Ya. Dengan cara menghubungkan individu-individu dari setiap level organisasi satu dengan yang lain, sehingga bisa meningkatkan aliran informasi dan mengefisienkan operasional sebuah perusahaan. Dia perusahaan besar sebenarnya. Saya ingin bertanya saja kepada saudara, apakah kira-kira Alfamart, Indomart bisa tidak dikatakan begini modelnya ini? Bisa, Pak. Dia perusahaan besar kan sebenarnya. Iya. Tapi dia dioperasikan oleh perusahaan kecil. Caranya bagaimana? Caranya mecah-mecah deh. Ya kita lihat sekarang perusahaan-perusahaan besar yang satu tempat pada KO semua. Anda lihat Giant, udah KO. Anda lihat Hero, KO. Anda lihat Matahari, mulai KO. Jadi nampaknya model yang akan datang itu udah seperti itu lagi. Justru kecil-kecil. Sepertinya begitu. Ada lagi namanya di sini virtual integration. Bagaimana memanfaatkan teknologi untuk kerjasama. Ya. Dia mencoba menghapus hambatan-hambatan tradisional. Ya. Dan bagaimana dia ingin mau atau ingin yang dicapai itu adalah supplier dan customer itu merupakan bagian dari perusahaan. Nanti ujung-ujungnya ini mungkin loyalty ya. Bagaimana Anda loyal terhadap sebuah produk. Saya tidak tahu apakah Anda sudah mengalami hal loyal terhadap sebuah produk.
Artinya Anda memang loyal itu apa bahasa kitanya? Loyal. Setia, ya setia. Setia hanya dengan sebuah produk tertentu. Kalau beli mobil umpamanya selalu merek A, Anda mau pindah ke B. Ini yang dia ingin capai gitu ya. Dia beranggapan Anda bahagian dari perusahaan mereka. Caranya bagaimana? Ya cara macam-macam. Ya, kadang-kadang Anda ulang tahun dikirimi selama ulang tahun. Tahu pula customer service perusahaan ulang tahun daripada pasangan kita lagi. Kan bisa begitu. Ya. Ya. Dulu nyawa ulang tahun kawak ya. Ya. Ingat dia kita, sehingga kita loyal ke dia. Nah, karena habis servis kendaraan dia tanya, ada keluhan ini itu ya. Dia pakai teknologi untuk itu. Ya. Saya nggak tahu nih, yang Weni, yang Fitria kan punya perusahaan. Apakah Anda catat nomor HP customer Anda? Catat, Pak. Nah, dari kita selama ulang tahun, kalau dia ulang tahun? Belum, Pak. Nah, itu kan dia ingat produk Anda sebenarnya. Kan tidak susah betul untuk dapat sama ulang tahun. Bagi orang tertentu, ucapan itu berarti karena pasangannya terlambat mengucap ulang tahun sama dia. Ingat dia kepada Anda daripada pasangannya kan. Berarti perlu database-nya ya, Pak ya, per individu. Oh iya. Kalau Anda lihat, nah ini gara-gara database ini, Anda kan sering menginput database apakah untuk bikin email, kan Anda input database ada kan, tanggal lahir berapa, bikin Facebook segala macam. Nah, saya punya teman karena menginput database ke internet itu, tahu-tahu dia dikirimi informasi obat pelangsing badan. Kenapa? Karena teman saya ini mengisi berat badannya jujur. 70 kiloan lebih. Dari mana dia tahu saya butuh alat pelangsing berat badan atau obat pelangsing? Karena ternyata dia pernah menginput database gitu. Ya, perlu sekali database itu, wajib quote and quote kalau Anda mau melakukan sesuatu yang baru gitu. Ya, bisnis tidak seperti yang teralah, itu aja konsepnya. Ya konsepnya kan bisnis as usual gitu ya. Kita itu tidak mau bisnis as usual lagi. Ya, kalau bisnis as usual, ya Anda akan digilas oleh kawan ya, karena sekali lagi setiap ada keuntungan maka itu akan mengundang setiap orang untuk menikmatinya. Itu logis dalam ekonomi. Anda bikin usaha, besar keuntungannya, akan mengundang orang itu. Tidak percaya oleh bulan puasa. Penjual kolak itu makin lama makin banyak, karena dia lihat penjual kolak yang pertama itu untungnya gede. Sampai nanti harga sudah nggak bisa diturunkan lagi, sehingga pada saat tertentu penjual kolak itu tidak tertarik lagi untuk masuk pasar karena keuntungan sudah tidak ada atau keuntungan sangat tipis. Lagi keuntungan masih ada, selama itu pula pemain-pemain baru akan muncul yang akan menjadi kompetitor produk yang saudara sedang tawarkan. Yang ini, yang berikutnya namanya virtual management. Ini adalah sebuah kemampuan dari seorang manajer untuk menstipulasi perilaku konsumen menggunakan modeling komputer, ya, berdasarkan kemunculan teori baru. Ya. Ini banyak juga kasusnya di sini. Bisa Anda lihat di buku kita, di kasusnya itu kasus 43 katanya.
Pak Tiga itu case study-nya mencoba menjelaskan kepada kita tentang ya, virtual shopping. Ya sekarang kan ada di TV-TV waktu tertentu dia menjual barang secara live gitu ya. Saya tidak sering melihat TV, tapi saya lihat ada di TV-TV lokal itu pada jam-jam tertentu dia jualan gitu ya. Yang tadi teriak pagi oleh saya jualan kasur angin, kan kasur biasa, kasur yang diisi dengan angin. Nah, kira-kira itu yang dia lakukan. Gimana dia mencoba simulasi consumer behavior dengan menggunakan komputer model. Ya, komputer model itu ya barangkali ya bisa kita katakan sebagai contoh penjualan melalui TV itu ya. Ini adalah manajemen tool yang lain yang sedang berkembang saat ini. Dan sepertinya dari waktu ke waktu selalu ada saja pengembangan-pengembangan baru yang muncul. Karena ilmu manajemen itu termasuk ilmu yang sangat dinamis menurut saya ya. Ada aja yang baru, apalagi dengan intervensi teknologi saat ini. Ya. Setidak-tidaknya umpamanya bagaimana saudara menaruh informasi tentang produk saudara secara virtual sehingga nanti mudah untuk dicari oleh customer, ya terutama yang customer milenial. Ya. Dia hanya mengetik keyword, maka keyword itu akan menuju kepada produk yang sedang Anda produksi ya. Saya tidak tahu ini apakah Bu Fitria dan Bu Weni itu sudah menaruh informasi produk yang sedang dihasilkan sekarang secara online atau internet. Sudah, Pak. Sudah. Melalui FB Ads atau Instagram Ads itu udah pernah diiklankan juga. Ada dampaknya terhadap penjualannya? Ada, Pak. Minimal orang tahu dulu dengan produk kita, kemudian dengan sudah seringnya melihat iklan atau apa kan, kemunculan layanan live-nya mengakibatkan mereka datang langsung ke tempat kita gitu. Nah ini kan informasi yang dulu tidak pernah terbayangkan oleh kita. Yang dulu dari mulut ke mulut atau lihat di halaman kuning di saya nggak tahu saudara pernah menikmati di halaman kuning sebuah buku telepon gitu. Yellow page. Ya, yellow page. Dulu itu yang jadi andalan. Kalau nggak iklan-iklan di koran. Sekarang koran sudah hampir punah yang korannya hard copy. Tinggal koran online lagi. Ya. Kalau koran online mungkin orang cenderung tidak mengiklankan karena orang membacanya sepintas. Ya. Tapi dengan menaruh di internet, ya itu saya sudah bertanya beberapa orang, itu efektif dalam mengenalan produk dibandingkan dengan tidak melakukan apa-apa. Gitu. Bu Fitria juga ada tidak melakukan hal demikian? Gitu. Apa yang ada boncos, Pak? Ada dampaknya nggak ke usaha yang kita jalankan? Boncos, Pak. Hilang duitnya, Pak. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Itu pertanyaan kenapa? Apakah kita salah cara? Apakah kita salah orang? Atau yang lainnya? Karena saya salah target, Pak. Artinya gini, karena produknya kan berupa jasa ya, Pak. Klinik kan. Klinik akupuntur. Nah, jadi kalau klinik akupuntur itu kan orang mungkin ketika mereka dapat iklan,
mereka nggak sakit atau mereka saat itu belum memerlukan jasa kita, sehingga ketika dengan budget tertentu waktu itu saya coba 10 juta habis sampai 1 bulan dari iklan itu tidak ada satupun yang datang ke klinik dari iklan itu. Jadi mungkin kalau sasarannya adalah orang tahu hanya untuk awareness saja kali Pak ya, awareness aja, oh ada klinik akupuntur, nah mungkin bisa jadi tercapai. Tapi target saya kan ada yang datang ke klinik dari iklan itu, dan itu tidak ada. Saya juga baru hitungan minggu juga ada kawan yang punya klinik mencoba menginformasikan melalui internet, kata dia dampaknya signifikan katanya. Saya tidak tahu apa yang terjadi di Bu Fitria itu, apakah timingnya kurang tepat, apakah cara mengiklannya kurang tepat, apakah orang yang mencoba membuat iklannya juga kurang tepat, saya tidak tahu. Nah ya, bisa jadi Pak, itu kan jadi evaluasi bagi saya setelah itu. Tapi kalau di sosial medianya berupa sosial media free yang tidak berbayar, seperti kita account sosial media kita, itu di saya cukup worth it gitu loh Pak. Misalnya di status IG saya atau di status Facebook, kebanyakan pasien yang datang itu ketika saya tanya dari mana Bu, misalnya mereka dari luar kota, tahu dari mana klinik saya, kita cari di Google, kita lihat di Facebook atau IG, terus kita cari akupuntur, keluar nama ibu. Nah ya, tapi ketika saya pakai uang iklan malah tidak ada hasil gitu Pak. Ya artinya apa? Kita sudah dapat satu model bagaimana kita memberitahu customer, ya itu yang kita force untuk yang akan datang. IG itu yang kita force, Facebook itu yang kita force. Setiap ada kegiatan selalu masuk Facebook, selalu masuk IG. Ya. Ini caranya mungkin yang tadi yang kurang tepat. Kita mencoba mencari pihak luar untuk menginfokan. Ternyata secara internal saja, quote and quote, tanpa tambahan biaya signifikan, kok manfaatnya signifikan gitu. Ya itu sebenarnya kan dalam konteks bagaimana memasarkan produk tidak ada juga saya rasa teori baku ya. Kadang-kadang kita lebih tahu dari buku kadang-kadang. Karena pengalaman kita sehari-hari itu yang kita kerjakan, ya ternyata ini bisa jadi model ibu itu modeling bagi orang lain yang ingin benchmarking. Oh, ternyata begini lebih efektif. Dia lakukan juga hal yang sama. Sekarang bagaimana kita memodify? Kalau kita sudah ditiru orang, apa yang kita lakukan agar orang kita lebih baik dari mereka untuk masa akan datang. Ya. Dan itu memang ngomongnya gampang, tapi melaksanakannya tidak gampang. Ya. Karena hal-hal sepele yang awalnya tidak terpikirkan bagi kita itu signifikan. Ternyata setelah kita kerjakan itu signifikan ya, untuk produk yang kita hasilkan ya. Ibu udah habiskan 10 juta, ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Kok dengan IG ada apa-apanya? Ini kan bisa jadi modeling. Perusahaan sejenis lebih baik diinformasikan melalui IG dan Facebook relatif dibandingkan dengan mengiklankan umpamanya. Saya tidak tahu juga dengan Weni apa yang bisa membuat dia dikenal. Selama ini katakanlah enggak cukup baik. Ada nggak celah lain yang bisa menjadikan dia lebih baik? Bagi orang praktisi itu bisa ditemukan. Kalau hanya baca buku saja mungkin ya, ini kadang-kadang tidak worth it. Ya mungkin kembali ke ininya Pak, jenis produk dan apa yang dijualkan ke customer kan. Kalau seperti Bu Dokter ini kan beliau jasa yang ditawarkan. Kalau saya sendiri kan produk yang dibutuhkan harian atau apa kan. Jadi kembali ke itunya lagi Pak, jenisnya produk kita yang ditawarkan. Ya, banyak faktor sebenarnya, tidak hanya jenis ya. Kita tahu bahwa sekarang segmentasi pasar itu luar biasa. Ada produk yang segmennya orang tua katakan gitu ya.
Ini yang Anda tawarkan di online mungkin akan terbaca oleh orang tua nih, karena dia tidak melek dengan teknologi. Ada produk yang untuk umur sekian, ada produk yang untuk umur sekian dan seterusnya ya. Nah, tentu itu perlu pengkajian yang makan waktu ya dan makan energi agar ketepatan informasi sebuah produk itu bisa efektif mencapai konsumen. Ya sekarang kan yang kejadian itu kan makin tersegmentasi saja pasar sebuah produk gitu ya. Kalau dulu mungkin ya satu untuk semua ya. Kalau beli celana all size umpamanya, siapa saja bisa pakai. Ya, kalau sekarang kan nggak bisa lagi. Makin tersegmentasi. Ada celana olahraga namanya, ada celana santai, dan seterusnya. Dia beli segmen itu. Kalau dulu enggak, satu celana untuk semua pemakaian umpamanya gitu ya. Kita sampai 3. P itu sama dengan jumlah penumpang per hari. Ya. Kemudian diperintahkan tentukanlah jumlah penumpang per hari yang dapat meminimumkan biaya rata-rata dalam kurung AC. Cukup jelas kira-kira? Berapa yang terakhirnya Pak? Tentukan jumlah penumpang per hari gimana Pak? Tentukan jumlah penumpang per hari yang meminimumkan biaya rata-rata ya. Ini fungsi total biayanya, kita diminta informasikan berapa jumlah penumpang per hari agar biaya rata perusahaan yang kita jalankan itu bisa paling rendah. Pak, Bisa boleh lihat. nggak yang di depannya tadi Pak, PTKI tadi Pak? Kenapa? Boleh diulang lagi Pak? Diulang Yang lagi. depannya aja. Ya saya menyederhanakan ya, saya sebutnya PTKI karena ini contohnya di India, ini PTKI India beroperasi, boleh juga kalimatnya terserah lah antara A dan B ya. Dia mempunyai fungsi biaya, TC sama dengan bla 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 bla. TC itu total cost, P itu passenger ya, jumlah penumpang. Kemudian tentukanlah berapa jumlah penumpang per hari yang bisa meminimumkan average cost. Nah, itu informasinya. Yang kedua, total revenue diketahui sebagai berikut. TR sama dengan Q kurang Q kuadrat. TR itu total revenue, Q itu jumlah produksi. Dan total biaya ada tabel berikut. Tabel itu Anda tahu saya ini, bisa Anda lihat ini seperti ini contohnya. Di atasnya Q, di bawahnya TC. Saya lihat ini. Enggak Pak, enggak jelas. Nggak bisa, Pak. Baris pertama Q, baris kedua TC. Nanti saya ditekan ya. Q-nya itu tulis 0, jarakkan 1, 2, 3, 4. TC di bawahnya, baris keduanya, sejajar 0, 1.
Di bawah 1, 12. Di bawah 2, 14. Di bawah 3, 15. Di bawah 4, 20. Pak, Ya, mohon diulang Pak. Yang TC-nya Pak. kan Q-nya 0, 1, 2, 3, 4. Ya, Di bawah 0, TC-nya 1. Di bawah 1, TC-nya itu 12. Artinya sewaktu outputnya 0, total cost-nya 1. Sewaktu outputnya 1, total cost-nya 12. Kemudian selanjut 2, 14. 3, 15. 4, 20. Pertanyaannya adalah, turunkanlah fungsi keuntungan dan tunjukkanlah bagaimana perusahaan menentukan tingkat output yang membuat keuntungan maksimum. Keuntungan tingkat maksimum, Pak. Tingkat output yang membuat keuntungan itu bisa maksimum. Bahasa sederhananya, berapakah jumlah produksi yang membuat keuntungan maksimum? Karena kita tahu dari penjelasan tadi, ada kalanya tingkat produksi tidak inline dengan keuntungan. Maksudnya makin banyak produksi, makin banyak keuntungan. Ya, seperti Weni tadi, dia itu yang terjadi, makin banyak produksi, makin banyak keuntungan. Tapi pada umumnya, perusahaan-perusahaan itu tingkat produksi tidak linear dengan tingkat keuntungan. Sekarang, tunjukkanlah berapa tingkat produksi yang bisa menyebabkan perusahaan memperoleh keuntungan yang maksimum. Kira-kira itu idenya. Ini hal-hal sederhana yang bisa kita coba cari informasi di dalamnya. Silahkan dicoba beberapa menit.